Menjadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Bismillah ya. Di pagi hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama. Bukan saya mengajari tapi belajar bersama-sama tentang bagaimana cara memahami bahasa Arab yang betul dan benar sesuai dengan kaidah, agar kita bukan hanya bisa melakukan percakapan dengan berbahasa Arab, tetapi kita bisa juga memahami arti dengan benar, baik itu Al-Quran, hadis dan yang lain sebagainya. Teks-teks Arab yang kita mungkin tidak tahu cara bacanya atau bagaimana. Sebelum kita mulai, relax mohon ya. Nggih, santai aja. Biasanya saya kalau misalnya belajar bareng niku lebih suka metode interaktif itu. Kadang tak tanyai, kadang ini enggak terus lempeng terus habis itu. Yang ditanya yang di sini ya. Ya, pokoknya ya sudah tua agak-agak lola nanti. Saya tanyai kira-kira paham apa tidak gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya lempeng itu biasanya cuman masuk di telinga kanan, di telinga kiri, keluar lagi, besoknya lupa. Iya, siap. Sebelum dimulai, ini kan saya belum tahu ya sudah sampai mana kadar pemahaman nggak bahasa paham Arab. apa-apa, anggap aja nggak paham Berarti apa-apa. bisa dimulai dari dasar sekali ya. Dasar betul. Mungkin beberapa waktu sebelumnya sudah pernah paling minim tuh berkenalan lah, pernah bertemu dengan kata-kata isim, fi'il dan yang lain sebagainya udah pernah ketemu, cuman mungkin nggak paham hakikat dari artinya itu seperti apa, maknanya seperti apa itu belum paham gitu. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai terlebih dahulu. Biasanya sebetulnya itu kalau kita mempelajari sesuatu karena saya dulu dari pondok pesantren belajar itu pasti pertama hadroh dulu, terus habis itu hormat ta'lim sama musannaf itu apa enggak? Nggak ngerti apa-apa. Musannaf itu pengarang kitab yang akan kita jadikan rujukan untuk belajar di pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebentar, saya mau bertanya dulu. Kira-kira yang diinginkan pada pagi hari ini, pertemuan pagi hari ini itu pertama bahasa Arab, atau kedua memahami teks Arab, atau ketiga bisa membaca teks Arab? Memahami teks Arab. Lebih condong ke situ daripada percakapan. Sama. Gitu deh. Kalau ini ngikutin aja sama yang tua aja lah. Udah ngikutin aja lah pokoknya. Berarti sebelum bisa memahami itu paling tidak kita bisa membaca terlebih dahulu. Kalau dulu yang saya juga dulu dari nol sekali, tidak mengerti apa-apa, tapi dengan perlahan, dengan kebiasaan membuat kita menjadi bisa berlatih. Itu yang namanya qiraatul kitab. Ini cara bacanya bagaimana? Apa Mbak? Apa bacanya Mbak? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Apa bacanya? Qiraatul kitabi ya. Ini saya harokatin belakangnya aja, qiraatul kitabi. Karena kenapa saya harokatin belakangnya saja? Karena kalimat bahasa Arab ini terdiri dari apa aja? Dari huruf abjad hijaiyah, qaf, ra,
alif, hamzah, tamat betul, dan yang lain sebagainya. Ini semua terdiri dari huruf apa? Huruf hijaiyah. Mikirnya udah berat ya. Mikirnya udah berat. Kemana lah huruf apa sih? Ini huruf hijaiyah. Jadi udah ya, agak mungkin temponya agak dipercepat. Jadi perkenalannya agak lama. Qiraatul kitab itu kuncinya ada 3. Pertama nahwu, kedua shorof, ketiga lughah. Ini bisa dibaca nih, nahwu. Bisa. Nahwu, shorof, lughah. Biasanya kalau pulau, saya itu sebelumnya juga udah pernah estafet seperti ini. Bahkan satu malam itu satu kitab sama teman-teman. Itu biasanya kalau saya metode pelajaran seperti ini, ada papan tulisnya, itu teman-teman saya suruh foto aja biar tidak kelamaan di nulisnya. Tapi ini direkam kok, nanti gampang bisa Tapi bisa kelihatan. bisa. Yang penting itu pahamnya dulu. Jadi kalau misalnya sambil nulis nanti kita akan kehabisan waktu. Saya jelaskan ya. Qiraatul kitab. Qiraah itu membaca, kitab itu kitab. Kitab dalam artian adalah teks bahasa Arab yang mungkin gundul atau tidak ada harakatnya dan kita tidak mengetahui. Nah, kuncinya itu cuma ada 3. Tanpa ada 3 kunci ini, maka kita tidak akan bisa membuka. Qiraatul kitab atau teks bahasa Arab itu ibaratkan lemari yang masih terkunci. Kuncinya ada 3, kita harus memiliki 3-3-nya itu. Kalau kita tidak memiliki 3-3-nya itu, maka kita akan tidak bisa membuka lemari itu. Sekali kita bisa membuka lemari itu, kita akan mendapatkan harta karun yang luar biasa, yaitu bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis dan yang lain sebagainya. Dan itu betul-betul sebuah anugerah lah ya, bisa membuka itu. Tapi kita tidak bisa melewati nahwu, shorof, lughah. Pasti juga belum tahu kira-kira itu nahwu itu mempelajari tentang apa, shorof itu mempelajari tentang apa, lughah itu mempelajari tentang apa. Lughah itu apa? Bahasa. Shorof itu ilmu shorof. Nahwu ilmu nahwu. Nahwu itu ibarat seperti ayah, dia itu ayah. Ayahnya ilmu bahasa. Shorof itu ibunya. Jadi kita harus mempelajarinya. Karena pokok urgen itu di sini. Ini dia mengikuti. Sudah bisa dipahami? Ya. Hapus ya. Memang kalau nggak begini tidak bisa. Sebelum kita membuka lemari, kita langsung menuju ke yang pertama nahwu. Nahwu itu sebenarnya untuk mempelajari tentang akhir dari kata. Misalnya seperti qiraatu, dibaca tu, ti atau ta di akhirnya saja. Nahwu itu mempelajari tentang bagaimana kita membaca akhir dari huruf kalimat. Kebalikannya, kalau shorof itu bagaimana? Untuk mempelajari apa yang selainnya. Ya, baik di depan, tengah, hampir akhir, itu tugasnya shorof. Tapi tugasnya nahwu itu untuk mempelajari yang di bagian terakhir. Kita perlu tahu dulu siapa yang pertama kali pencipta ilmu nahwu, yang menuliskan, yang merangkai ilmu nahwu itu pertama kali siapa? Yaitu wal masyhur, menurut pendapat yang sudah terkenal dari dulu, yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, tapi dengan perintah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali itu memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat satu fan ilmu yang di situ membahas tentang tata cara, kaidah atau grammar, bagaimana kita bisa mengucapkan bahasa Arab dengan betul dan benar sesuai dengan
dasar pengambilan ilmu nahwu. Ilmu nahwu sendiri itu didapat dari mana? Yaitu daripada Quran dan Sunnah. Bisa dipahami sampai sekarang? Iya. Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah, saya tulis ya biar, Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Pernah janggal nggak sama huruf hijaiyah tuh? Janggal. Maksudnya? Dalam artian kok kadang alif nggak ada ininya, Oh, atau apalah, kenapa duali, kenapa ada wawunya, iya. kenapa nggak duali gini, atau Kalau doa karena itu ya sebelumnya rumah gitu ya, makanya kasihnya waw gitu, tumpangannya gitu. Nggak tahu pastinya, cuman kira-kira gitu. memang seperti itu. Ini nanti apa ya, ilmu sendiri dalam tata cara penulisan. Selain kita membaca, itu ada ilmu juga yang namanya tata cara penulisan. Tapi dalam ilmu nahwu yang apa namanya, pertama kali menciptakan ilmu nahwu adalah beliau dengan perintah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus kenapa tadi kan bacanya kok Abul Aswad Ad-Du'ali, kenapa dalnya disukunkan? Enggak sukun, domah. Du kan. Dal Aswad. Abul Aswadi. Kenapa nggak disambungkan ke alif lamnya? Yang mana? Ini. Dalnya itu yang kasroh itu. Abul Aswadi Du'ali. Oh gitu. Cara baca aja. Sebenarnya kalau kita tampakkan di ilmu nahwunya akan kelihatan. Kenapa kok dibaca kasrah? Ya. Kenapa nggak Abul Aswadi Iya. atau Aswada? Nah itu nggak tahu. Nah itu nanti masuk. Iya. Paham nggak dek? Insya Allah paham. Paham ya? Jawab lah. Jawab. Jawab. Apa kita jawab? Nanti kalau yang nggak jawab nanti kasih soalnya lebih banyak nanti. Soalnya ini apa, terbiasa pakai bahasa Jawa. Ya nggak apa, campur-campur nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Udah ya, hapus ya. Iya. Ilmu nahwu itu secara definisinya yaitu tentang mempelajari kaidah-kaidah tentang hukum-hukum bagaimana kita membaca akhir kalimat dari kata-kata bahasa Arab, baik itu i'rab, bina dan yang lain sebagainya. Nanti saya jelaskan apa itu i'rab atau apa itu bina. Sekarang kalimat. Kalimat itu apa? Kata. Kata saja. Nggak tahu. Kata. Kalimat itu kata. Kata tunggal. Kata tunggal. Kata tunggal. Kalimat itu kata tunggal. Nanti ada yang namanya kalam. Nanti kita akan masuk ke kalam. Dan ada yang namanya kalim. Kalim. Miring ya. Nggak apa-apa. Ada kalimat, ada kalam, ada kalim. Kalimat udah paham ya. Kalimat itu kata tunggal. Nanti akan dibagi-bagi seperti bahasa Indonesia apa? Kata itu ada apa aja? Subjek, predikat, objek kayak gitu. Bukan kata benda, Kata benda. sifat. Ada Kata sifat. kata kerja, ada Kata kata kerja. sifat. Nanti kita masuk di situ. Kita sekarang ke kalam dulu. Kalam ya. Oh jangan kalam sih. Kalimat itu nanti ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Ada isim, ada fi'il, ada
Huruf. Isim itu kata, benda. Fi'il itu kata kerja. Ini aslinya bacanya bukan huruf. Bacanya apa, Dek? Harf. Harfun. Tadi bilangnya kok harfi kenapa? Kalau harf kenapa nggak harfi? Karena tidak ada yang menjadikannya dibaca kasroh. Tadi asalnya kan nambahnya harfi. Berarti kalau kasroh kalau apa? Nanti aja. Nanti kita masuk. Harfun berarti itu ya. Harf, bukan huruf. Kalau huruf tuh tulisannya gini, huruf. Oh iya. Jamak. Iya. Ini jamak, ini tunggal. Harf. Kalimat harf. Harf ya harf. Sudah bisa dipahami belum? Ya. Tapi jangan lupa lah ya. Insya Allah. Kalimat ada 3, kata benda, kata kerja, kata huruf. Dalam bahasa Arab ada 3 ini. Ini penting, jangan sampai lupa. Tak ulangi lagi. Kalimat tadi apa artinya? Kata tunggal. Kata tunggal. Pengarang ilmu nahwu siapa namanya? Ada. Abul Aswad Ad-Du'ali. Tadi wakil kali. Ya kejawab Mas. Harus diingat-ingat ya. Tadi ilmu nahwu untuk belajar apa? Akhir kata ya. Bagaimana kita bisa menghukumi? Ini hukumnya apa sih? Akhir kata ini. Ini hukumnya apa sih? Begitu ya. Seperti di belakang. Di belakangnya yang di belakang aja. Kalau yang di depan tugasnya siapa? Sorof. Penting, harus diingat-ingat. Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata harf. Sekarang kita masuk dulu. Ini kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal dibagi 3. Sekarang kalam. Kalam itu apa? Kalimat. Kalam itu kumpulan dari kalimat. Tapi pengertiannya bukan sesimpel itu. Dia itu ada komponen pertama lafdzun, murakkab, kita lafdzul murakkab mufid bil wad'i. Kalimat tadi tunggal ya. Kalimat itu tunggal, ada isim, ada fi'il, ada harf. Kalau kalam itu pokoknya ada 4 komponen. Ini kalam, maksudnya kalam itu kalam Arabi ya. Kalam ilmu nahwu. Bukan kalam lugawi. Bedanya kalau kalam lugawi itu lebih global. Kalau kalam Arabi atau kalam nahwi, itu lebih spesifik, umum dan khusus, secara global sama secara terperinci. Kalam itu harus berupa lafadz. Lafadz itu apa? Kalau secara bahasa Indonesia itu lafal itu apa? Lafal. Tolong lafalkan. Pengucapan. Berarti dia komponen utamanya adalah saut. Saut itu artinya diucapkan. Harus ada suara. Harus diucapkan. Kalau misalnya tak tanya gini, Mbak Vina udah sarapan belum? Terus Mbak Vina nganggo. Itu dinamakan kalam bukan? Bukan. Karena tidak ada suara. Oke, tidak diucapkan. Itu tidak merupakan kalam menurut nahwu. Tapi kalau menurut lugawi itu termasuk. Karena isyarat atau tulisan dan lain sebagainya itu termasuk kalam lugawi. Tapi tidak termasuk di kalam Arabi. Harus berupa lafal. Yang kedua murakkab.
Murakkab itu tersusun. Dalam artian apa kalau tersusun? Ada urutan yang kayak Indonesia tuh subjek predikat gitu, bukan? Yang penting tersusun. Kalau misalnya sudah ada persyaratan tersusun, berarti mau nggak mau harus terdiri dari 2 kata atau lebih. Tidak bisa satu ya, karena tersusun itu iya. tidak bisa hanya terdiri dari satu. Iya. Dia harus minimal 2, seterusnya. Murakkab, baik itu 2, baik itu 3, baik itu berapa, yang penting tersusun. Yang ketiga, mufid, memahamkan. Dia harus memberikan kefahaman. Selain harus berupa suara, selain tersusun, dia harus memahamkan. Kalau tidak memahamkan, maka tidak dinamakan kalam. Misalnya begini, jika hari ini hujan, belum selesai ya? nah, jika hari ini hujan, Iya. bertanya nggak yang mendengarkan kata-kata itu? Iya. Pasti bertanya, ini kenapa kalau hari ini hujan, kenapa gitu kan? Pasti akan bertanya karena belum memahamkan dan belum dinamakan kalam. Jika hari ini hujan, maka saya tidak berangkat sekolah. Nah, itu memahamkan, itu bisa dinamakan kalam. Gitu ya. Wad bil wad'i. Wad itu sebenarnya saat saya belajar itu ada 2 definisi yang berbeda. Yang pertama sengaja, yang kedua adalah bahasa Arab. Ini silahkan ikut kubu yang mana atau pendapat yang mana, yang penting masih ada di komponen ini. Yang maksudnya sengaja itu bagaimana? Misalnya orang ngigo saat tidur, dinamakan kalam bukan? Bukan. Karena tidak sengaja. Orang gila? Bukan. Karena tidak sengaja juga. Oke. Ini kalau pakai pendapat yang pertama. Kalau pakai pendapat yang kedua, bahasa Arab, orang ngomong bahasa Arab berarti dinamakan kalau pakai bahasa Indonesia bukan kalam. Karena bukan bahasa Arab. Bisa dimengerti? Iya. Ada yang ditanyakan enggak? Cukup. Sebelum nanti saya akan tanyain lagi. Iya, cukup dulu. Cukup. Insya Allah paham. Kalimat kalam ada 2 ya. Itu berarti yang sengaja dan bahasa Arab itu tergantung ini ya. Istilah kayak khilafiyah gitu. Bukan. Kayak khilafiyah gitu bukan? Bukan khilafiyah sih sebenarnya. Ya, pendapat aja. Sampai sini udah paham ya. Kali ini paling penting ini. Iya. Ini penting. Iya. Tidak bisa kalau lupa itu udah otomatis nggak bisa lah ibaratnya. Seterusnya. Sim, fi'il, harf, kalam seperti ini. Itu bacanya lafaz atau lafzi atau apa tadi itu? Pokoknya lam, fa-nya disukun. Lafaz. Nah, ininya terserah nanti. Lafaz. Murakkab. Nanti saya jelaskan juga kenapa fa-nya disukun. Iya. Aslinya bisa di fathah juga. Gitu ya. Iya. Sekarang kalimun. Kalim itu apa? Yaitu setiap susunan kata yang terdiri dari 3 kalimat. Pokoknya setiap susunan kata yang terdiri dari 3 kalimat dinamakan kalim, baik itu memahamkan atau tidak. 3 kalimat, maksud kalimat itu kalimat dalam arti kata ya? Iya, kalimat tadi apa? Yang kata tunggal itu ya? Kalim. Soalnya tulisnya pakai kalimat tulisan Latin soalnya. Oh iya. Nih, ganti aja, jangan pakai ini. 3
3 kalimat. Oh, iya. Pokoknya setiap susunan kata berupa 3 kalimat, baik memahamkan atau tidak dinamakan kalim. Jika hari ini hujan, Kalim. itu kalim namanya. In koma Zaidun, jika Zaid berdiri, ini 1, ini 2, ini 3. 1, 2, 3. In koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Memahamkan nggak? Enggak. Tidak memahamkan, tapi terdiri dari 3 kata, 3 kalimat. maka dinamakan, Kalim. tapi tidak dinamakan. Kalam. Bisa dipahami? Udah tahu perbedaannya ya? Iya. Kalimat, kalam, kalim. Kalimat, kalam, kalim. Iya. Sudah ya? Kalau ini modelnya kalau nggak ditunjuk nggak akan jawab. Ya udah, enggak apa-apa, guys. Yang penting paham toh. Nanti bisa disalin tuh. Maksudnya Iya, yang- bisa salin. maksudnya takutnya karena kayak gini kan modelnya yang penting perpapan Iya, paham. Nanti takutnya nanti yang tadi lupa. Insya Allah ya? bisa. Nah, terus sekarang kita masuk ke kalimat isim langsung aja. Kalimat, ulangi lagi aja lah. Isim, kita bahas yang pertama dulu. Kalimat isim, kata, Benda. benda. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa namanya, misalnya kita menemukan suatu secari kertas misalnya, di dalamnya ada tulisan berbahasa Arab. Bagaimana kita bisa membedakan yang mana kalimat isim, yang mana kalimat fi'il? Itu bagaimana caranya? Dengan mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalimat isim itu ada apa saja? Pertama apa? Jar. Ini belum dijelasin. Jar atau khafat. Sempat belajar tuh yang itu yang ditulisan, Iya. tapi sedikit. belum paham ya. Belum paham. Maksudnya tanda-tanda bagaimana kita bisa mengenali kalimat isim itu bagaimana? Khafat, jar atau khafat. Kenapa tuh kok apa namanya ada 2 nama, kok nggak satu aja gitu? Kalau jar, khafat. Jar atau jar? Jar. Jar. Cuman kalau misalnya Iya. orang Indonesia biasa jar gitu. Jar atau khafat. Sebenarnya jar sama khafat ini sama. Cuman beda cara menamakan saja. Jadi ilmu nahwu itu memang yang menjadi rujukan biasanya di kitab-kitab itu ditunjukkan ada dua kubu, dan itu berada di Baghdad. Ulama Basrah sama ulama Kufah. Iya, iya. Nah, ini perbedaan mereka dalam menamai jar atau khafat. Tapi nanti akan dijelaskan. Pokoknya bagaimana kita bisa mengetahui kalimat isim ketika dia itu dibaca jar atau khafat. Penjelasannya Nanti oh iya. tanwin. Tahu tanwin ya? Tanwin yang gimana contohnya? Fathah tanwin, asal tanwin, rumah tanwin. Ya, betul. Nida. Nida itu apa? Nida. Bisa dibaca enggak? Nida, nida, iya. Nida itu apa? Nida. Kata panggil. Ya Muhammadu.
Oh. Ya Allah. Dan pakai ya? Tidak mesti. Oh. Kebanyakan tapi pakai ya. Cuman nida ini intinya ketika kita menemukan kata panggil, berarti itu kan kalimat isim. Nah, ketika kita misalnya ada suatu kata kok bisa ditanwin, berarti itu kalimat isim. Kalau bisa dibaca jar berarti kalimat isim. Udah bisa dimengerti ya? Ketiganya harus atau boleh salah satu? Salah satu. Belum tiga toh, ada lagi. Iya. Al. Pokoknya setiap kalimat yang ada alnya berarti kalimat isim. Fi'il bisa nggak ada alnya? Nggak tahu. Oh ya enggak berarti. Karena sudah menjadi milik isim. isim. Sama jar, tanwin, nida, al. Udah 4 udah paham ya. Paling yang ini yang belum paham. Nah, toh, yang ini bisa dimengerti karena wujudnya udah tahu. Nida ya setengah-setengah. Al nida tadi yang apa gampang. Panggil kata panggil. Oh iya iya. Al yos gampang lah. Yang paling gampang al sama tanwin. Iya. Huruful jar. Ketika kita bertemu kata bahasa Arab kok di dalamnya atau di sampingnya itu ada huruf jar, maka itu kalimat isim. Huruf jar itu apa saja? Ala, ila itu, fi itu. Ya, min, ila, an, ala. Min, ila, an. Dapat kepean dari Mas Faik. Ala, fi, ruba. Ruba itu apa? Ruba itu ya ada mana ya? Kebanyakan atau terkadang melihat ininya. Kalimat tergantung melihat konteksnya. Maksudnya kayak kenceng kalau jawab. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ini bisa dipahami. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ba itu misalnya bi gitu ya. Ya, pokoknya berhubungan dengan menggunakan apa gitu. Dhahabtu ilal madrasati bis sayyarah. Saya pergi ke sekolah menggunakan mobil gitu. Kalau kaf ini menyerupakan. Zaitun kal asati. Zaid itu seperti singa. Kata menyerupakan. Maka ini juga dinamakan huruf jar. Ba ini juga karena bis sayyarati, bukan bis sayyaratu. Ini huruf jar. Paham deh? Tadi apa aja? Terus fi sama ruba ya. Udah paham dari tadi yang awal? Udah pernah belajar? Di mana belajarnya? Udah sampai mana belajarnya? Sampai Eropa, baru sampai Eropa ya. Terus pondoknya libur.
huruful jar. Sampai huruful jar bisa dimengerti ya Pak? Iya, insya Allah. Terus yang terakhir ini musnad, penyandaran. Ini mungkin yang paling susah itu ini musnad sama Hafal. kalau jar sama khafat itu sebenarnya mengikuti ini. Ketika ada huruf jar, maka kalimat isim itu akan terbaca khafat. Kalau ada huruf jar, maka kalimat isim itu akan terbaca jar. Contohnya begini. Dhahabtu. Dhahabtu artinya apa? Miring-miring ini bisa. Bisa bisa. Dhahabtu itu saya telah pergi ilal masjid, ke masjid. Ila ini huruf Jar. maka kalimat yang jatuh setelah huruf jar ini dinamakan kalimat Isim. isim karena akan terbaca jar. Kok bisa terbaca jar? Masjid. Jar itu identik dengan kasroh, tapi tidak semua jar itu dibaca kasroh. Oh gitu. Ilal masjid, masjid itu kalimat isim. Kok bisa? Kan depannya ada ila, ada huruf jar. Tanda-tandanya banyak. Pertama ada ilah, Oh iya, ada alif lam juga. ada alnya juga, ada dibaca jar juga, ada 3 berarti bisa terbaca jar. Sudah bisa difahami ya? Iya. Yang musnad ini nanti akan saya jelaskan belakangan saja, karena ini sebenarnya kalau di jurumiyah itu cuman sampai sini saja, dan musnad ini ada di alfiyah. Makanya saya tadi kasih option kan, namanya secara global dulu atau perinci. Sudah bisa dihapus? Iya. Ingat lo ya. Insya Allah. Termasuk cepat atau lambat atau sedang? Sedang ya. Kira-kira misalnya saat pertemuan gitu berapa? Terserah. Nah, maksudnya yang penting tuh mau banyak pun nggak masalah, cuman yang penting konsekuensinya apa? Karena pertemuannya mungkin seminggu misalnya 2 kali ya, itu harus efektif. Iya. Begitu ya. Kalau memang betul-betul pengen bisa mempraktekannya. Tadi isim sudah, sekarang fi'il kata kerja. Kata kerja. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu lafaz itu adalah merupakan kata kerja? Maka yang harus kita ketahui adalah tanda-tandanya. Alamat itu tanda-tanda. Kalau alamat itu artinya tanda. Bedanya apa ini Pak? Ini mim loh. Kalau nggak terbiasa nggak tahu. Alamat sama alamat. Jamak sama tunggal. Jamak tunggal. Kalau bahasa Arab ini jamak, kalau ini mufrad. Mufrad itu tunggal. Jamak sama tunggal. Yang harus kita ketahui sebelum
mempelajari kalimat fi'il, yaitu kita harus mengetahui tanda-tandanya atau alamatnya. Alamatnya kalimat fi'il itu pertama ada qad. Qad. Setiap kalimat yang ada yang sebelumnya itu disebutkan qad, maka itu adalah kalimat fi'il. qad aflaha. Qad aflahal mu'minun. Qad ada qadnya. Berarti aflaha kalimat Kerja. kalimat Fi'il. fi'il. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad setelahnya ada qala, berarti qala kalimat Fi'il. yang kedua. Kalau qad sendiri artinya apa? Tergantung dia masuknya. Nanti kan fi'il ada pembagian. Qad kalau masuk ke fi'il madhi nanti mananya apa, kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya apa, ada Nanti ada penjelasannya sendiri. ada kaidahnya nanti. Yang kedua, yang penting kan Iya. qad Tandanya itu dulu, tandanya iya. kalimat fi'il. Yang kedua adalah sin. Ini sin ya, huruf sin. Contohnya apa? Misalnya sa'akulu, artinya sa'akul, saya akan makan. Udah anu hafal Quran juz 2. Depan tok ini udah. Yang depannya gimana? Saya lu. Nah, sayaku Lu. ada sin setelahnya, maka kalimat Oh, fi'il. bisa dipahami ya. Iya. Yaqulu sufaha, sin yaqul, berarti yaqul ini kalimat fi'il, Sa'ala sa'ilun itu juga. itu juga kalimat fi'il. Pokoknya ada sin maka itu adalah kalimat fi'il. Yang ketiga, Artinya pun nanti menyesuaikan ini ya. enggak, kalau sin artinya pasti Apa tuh? akan. Oh. Sayaku akan berkata. Oh. Oh, yang sa'ala tadi bukan? Bukan ya, itu memang kata sendiri ya, satu gabungan. Tadi tak iyain ya. Iya. Sa'ala. Makanya berarti nggak semua yang sintok itu ya. Enggak. Tergantung apa tuh berarti Nah, kita harus mengetahui dulu. katanya ya. Jadi kalimat itu paling minimal terdiri dari, pokoknya itu setiap kata, setiap kalimat itu pasti terdiri dari tiga huruf. Misalnya sa'ala ini berapa? Oh iya. Berapa huruf? 1, 2, 3. Ketiga. Qala 3 juga. 1, 2, 3. Cool itu 3 juga ya. Qol berapa? Ayo. Bukan yang tadi makan apa yang tadi loh yang kaf. Ya ini sama aja. Qul huwallah. Oh iya itu juga 2 tuh. Hah? Ini 3. Ini 3. Aslinya bukan seperti ini. Aslinya gini. Qul. Karena berat, ini dihapus. Berat gimana maksudnya? Hah? Berat. Pengucapannya berat tuh. Qul. 2 sukun bertemu menjadi 1. Maka itu akan terjadi berat dalam mengucapkan. Makanya ini dihapus dan Langsung cool. dibaca qul. Ini aslinya 3 kata. Yang makan tadi juga. Kul juga. Kul. Sama pakai waw juga. Oh bukan. Enggak. Bukan. Saya bentar. Ini bukan kul sih. Bentar. Kola itu ya, yang kola itu ya. Kol dari kata kola itu dulu ya. Yang dia itu kan akala yakulu.
fi'il amarnya itu artinya ukul. Yang ini nanti aja. Nah, bahas nanti aja. Itu juga gak mudeng kok kalian. Biar, Yang penting yang salah itu bukan ya? Bukan. Yang ketiga kalimat tanda-tandanya adalah saufa. Saufa ta'lamun. Kelihatan enggak? Kelihatan kok terus. Kayak yang di Alhaakumut Takatsur tuh. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa itu tandanya kalimat fi'il, maka ta'lamun itu kalimat fi'il. Terus Kalau saufa artinya saufa juga akan juga. sama seperti sini. Yang keempat itu taknis sakinah. Taknis sakinah. Ini kalau konteks yang ada di jurumnya itu tulisannya taknis sakinah. Ngerti nggak artinya? Tak itu apa? Huruf ta. Taknis itu artinya perempuan. Muannas, ada muannas, ada mudzakkar. Mudzakkar itu Laki-laki. untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Ta huruf ta, taknis itu muannas, artinya perempuan. Sakinah dibaca Sukun. Berarti artinya apa tuh? Kalau perempuan taknya sukun. Nah, Gitu. jadi tak yang dibaca sukun maka itu untuk perempuan. Contohnya qalat. Qala ini kalimat fi'il karena ada Tak sukun. tak taknis sakinah. Ini untuk perempuan. Qalat Aisyatu. Sayyidina Aisyah telah berkata. Qala kalimat fi'il karena ada tak sukun untuk perempuan. nah pun kebanyakan tadi Enggak, aman, masih aman. aman. Berarti kalau yang qalat man amba'aka hadza itu Iya, berarti perempuan sama, juga itu ya? sama. Oh. Qalat man amba'aka hadza ya. Oh, iya. Oh itu yang itu yang bilang yang istri Ibrahim itu ya. Iya. Oh iya. Oh gitu. Bisa difahami nggih? Nggih. Nah, yang pokoknya selain tidak ada tanda-tanda ini sama ini tadi, maka itu adalah kalimat huruf. Karena kalimat Itu harf. cuma 4 itu ya malah ya lebih mudah hafal tandanya fi'il berarti ya. Nah, sebenarnya yang keempat ini tak taknis sakinah itu bukan hanya tak taknis sakinah, itu cuman satu tanda yang disimpelkan. Maksudnya kalau diudari banyak. Misalnya kola, kolu, kolat kan ada banyak tuh. Aslinya itu ada kolat. Bentar. Apa namanya? Tafa'al ta'wa'atat. Contohnya kayak gini. Fa'alta. Itu kenapa kok nggak fa'alat? Fa'alat juga bisa. Ya kan tadinya gundul gini tuh. Iya. Ini mau dibaca fa'alta bisa, fa'altu bisa, fa'alat juga bisa. Yang mengatur yang tadi nahwu yang sorof tadi. Oh iya. Ya ini sekarang ini ngikutin kaidah yang ada di kitabnya. Iya. Fa'alta. Ini untuk
laki-laki 1. Mm-mm. Karena ada tak mudzakkar mukhatab, Oh itu? nanti aja. Oh iya. Pokoknya intinya ada tak yang sejenis sama ini, maka ini kalimat fi'il. Atat, ata ya'ti. Pernah ini enggak? Ada ayat yang pakai atat. Ata kan? Ada kan? Atat. Ini tak, ada tak disukun dan untuk perempuan, maka ini adalah kalimat fi'il. Ini ada berapa kalimat di sini? Atats. Ini ada berapa kalimat di sini? 1. Kau bisa 1. Ini kalimat sendiri, ini kalimat sendiri. Oh berarti yang poin 4 itu tuh dia sendirian gitu ya maknanya? Dia mempunyai makna sendiri. Berarti Kayak kalau gini. Oh iya. Sin gini kan kalimat huruf. Oh iya. Ini kalimat huruf juga. Iya. Berarti kalau saya yakul berarti dua kalimat. Oh gitu. Kayak atas gini 2 kalimat. Ata. Maksudnya gini. Ini kan sukun. Taknya sukun juga berat. Buang atas gitu. Berarti kolat berarti 2 kata juga tuh. Yang apa? Kolat tadi. Kolat 2 kata. Berarti yang taknya sendiri artinya menunjukkan perempuan gitu. Iya. Akan. Jadi kan tadi kayak kolat itu kan kombinasi dari kola sama taknis. Digabung jadi kolat. Kola sendiri artinya sudah berkata. Karena menunjukkan zaman lampau. Nanti saya jelaskan. Iya. Kola itu artinya sudah berkata. Taknya ini adalah menunjukkan pronouns. Apa pronouns apa? Kata ganti tapi yang dia lah ibaratnya. Dia perempuan. Iya. Kolat setelah berkata istrinya Nabi itu. Sudah bisa dipahami ya? Iya. Hapus? Iya. Hapus ya? If'ali tadi belum dibahas. If'ali ini kata perintah. If'al. Lakukan. Maksudnya ini pembahasannya di sama. Tak tuh maksudnya taknya nggak ada. Jadi bukan hanya tak. Oh gitu. Ini ya ini adalah untuk menunjukkan perempuan juga. Oh gitu. Maksudnya saya cuma menunjukkan kalau di jurumnya itu cuma dijelaskan satu aja ini. Tapi aslinya kalau diudari itu ada banyak. Dan itu merupakan tanda-tanda kalimat fi'il. Pokoknya yang ada taknya itu kalimat fi'il gitu ya. Kalimat isim tadi udah diketahui tanda-tandanya, kalimat fi'il udah diketahui tanda-tandanya. Selain itu maka kalimat harf. Kalimat harf sendiri tidak ada. Terus lagi kita menjelaskan fi'il. Kalimat fi'il juga ada madi. Mau break minum dulu nggak? Sambil ya. Nama? Break minum. Oke. Zih. Kalimat fi'il ada 3 ya. Madi. Ini beneran sirup ya nggak? Memang nggak ngopi ya? Jarang.
fi'il ada 3. Ini juga nggak bisa dilupakan, soalnya ini akan terus berkesinambungan. Kalimat fi'il ada 3. Pertama madi. Madi itu udah lampau. Mudhari itu sekarang atau masa depan. Continuous lah ibaratnya. Continuous tense. Kalau ini perintah. Perintah. Nah tadi kayak qad. Qad itu cuman masuk ke madi sama mudhari. Qad kalau masuk ke madi berarti artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad sami Allah. Nah itu juga qad sami'a, jadi sungguh telah mendengarkan. Kalau qad masuk di fi'il mudhari artinya terkadang. Qad yaqulu, terkadang dia mengatakan. Pokoknya Jadi harus tahu dulu ya yang berikutnya itu fi'il madi atau mudhari. Kalau madi maka artinya sungguh. Kalau fi'il mudhari artinya terkadang. Bisa diingat ya, madi, mudhari, amar ya. Kalau disuruh nyebutin kalimat apa tanda-tanda kalimat tadi belum bisa ya? nggak tahu. Yang tanda-tanda isim. Isim ya fi'il. Tanda-tanda isim jar atau apa tadi? Khafad. Tanwin. Nida. Lalu alif lam. Huruf jar. Yang terakhir yang belum dijelaskan. Ya, kalau yang fi'il tanda-tandanya qad, sin. Apa tadi satunya lagi? Saufa. Saufa tuh yang apa? Saufa ta'lamun tadi loh. Oh itu tadi pas lagi izin ke belakang tadi. Enggak tahu tadi kan. Ada ya. Oh iya. Saufa. Oh ya, saufa yang artinya apa? Akan. Oh ya sama akan. Oh iya betul. Saufa yang keempat yang taknis sakinah. Terus kalimat fi'il dibagi 3 bisa dipahami ya? Iya, insyaallah. Mau lanjut apa dihafalin dulu? Insya Allah udah hafal. Insya Allah udah hafal. Tambah lagi. Ya udah tambah 1 bab lagi. Tapi yang apa namanya yang belum dijabarin aja, yang biasa aja. Jadi apa namanya kalimat itu ada kalimat ada 2. Tadi kan kalimat isim fi'il huruf ya. Nah itu dari segi kalimat, dari segi pembagian ada 3, isim fi'il huruf. Tapi kalimat dari segi hukumnya itu ada 2, mu'rab sama mabni. Maksudnya bagaimana? Mu'rab itu yang belakangnya bisa berubah-ubah. Kalau mabni belakangnya itu tetap nggak bisa diubah-ubah, bacanya itu sama terus. Huwa ya huwa, nggak bisa hui. Iya nggak bisa hi. Oh iya. Contohnya apa lagi? Alladzi, allati, terus apa lagi? Pokoknya dia itu kalau mabni belakangnya nggak bisa berubah-ubah. Tapi yang mu'rab itu belakangnya bisa berubah-ubah. Ingat-ingat, mu'rab itu berubah. Yang berubah apanya? Harokat
belakangnya juga iya gitu. Yang berubah harokat belakangnya aja. Oh gitu. Kan kadang yang kayak kumhumnya itu yang berubah beda lagi, itu beda pembahasan lagi ya. Apanya? Kan yang kadang ada berubah tambah kumnya, tambah humnya, entah kayak gitu. Ya itu bukan belakang. Ini kan bahas harokatnya aja. Oh gitu. Ini tuh bahas hukum harokat kalimat yang ada di belakang itu bagaimana. Kalau oh ini khusus huruf yang paling belakang aja. Iya, huruf paling belakang harokatnya itu apa gitu. Itu aja. Kalau dia kena hukum mu'rob maka dia akan berubah, bisa mu'robun, mu'robin, mu'roban bisa. Kalau ini tidak bisa, mabni artinya itu tidak bisa berubah. Nanti akan jadi antara yang tidak berubah sama yang berubah banyak yang mana? Yang berubah. Banyak yang berubah karena yang tidak berubah itu nanti cuma ada 6. Oh 6 aja. Nanti disebutin. Tapi yang akan dibahas yang itu dulu. Bisa dimengerti ya? Iya. Yang dari segi hukum dia ada 2 pembahasan antara mu'rob sama mabni. Nah, mu'rob itu atau bisa disebut biasanya i'rab. Ngerti deh. Ini mu'rob atau i'rab. Kok dulu di madrasah kayaknya i'rab satu pelajaran sendiri ya? Bukan ya? Memang ada. Iya, iya. Dijadikan satu pelajaran sendiri karena itu untuk latihan aja sih sebenarnya. Kaidahnya sebenarnya ya cuman seperti itu, cuman dia ada istilah dulu nyi'robi gitu kan. Ya itu apa ya, untuk latihan aja. Nanti jadi kalimat ini adalah kalimat isim apa, isim ini targetnya kedudukannya jadi apa, i'rabnya apa, harokatnya apa, karena apa. Makanya sampai sedetail itu, makanya dijadikan pelajaran sendiri. Aslinya kaidahnya satu. Ada 4 ya. Artinya i'rab apa? Tadi lu. Oh, yang berubah itu ya. Huruf harokat paling belakang. Nah, ya harokatnya paling belakang itu bisa berubah. Itu dinamakan mu'rob. Tapi nggak ada definisi khusus, nggak ada ya? Ya tadi definisi khususnya itu tadi. Maksudnya secara simpelnya seperti itu. Yaitu setiap kalimat yang akhir katanya itu harokatnya bisa berubah-ubah, maka itu dinamakan mu'rob. Mu'rob atau i'rab. Dalam artian i'rab itu ada 4. Berubahnya itu berubah kemana gitu. Kalau enggak rafa ya nasab, kalau enggak nasab ya jar atau khafad, kalau enggak jar khafad ya jazm. 4 ini. Ini berubahnya itu diantara berubah 4 ini. Kalau istilah kita itu identiknya rofa dhamma, nasab fathah, jar itu kasroh, jazm itu sukun. Makanya kalau akhir kata itu belakangnya itu harokatnya dhammah, maka dia Rafa. Kalau belakangnya fathah, nasab. Kalau belakangnya jar, Kalau kasrah jar. Kalau belakangnya kasroh Jar. ya. Kalau belakangnya sukun maka dia Jazm. Tapi kalau dhammah ini memang khusus untuk rafa.
Bisa dipahami ya. Domah itu nggak mungkin miliknya nasab, jar atau jazm. Domah itu miliknya rofa. Tapi kalau fathah itu bisa jadi miliknya jar. Kasroh juga bisa menjadi miliknya nasab. Tapi nanti pokoknya i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Nah, alamat utamanya itu domah. Yang rofa itu domah, yang fathah itu yang nasab itu fathah, yang jar itu kasroh, yang jazm itu sukun. Ini ya lumayan berat ya. Ya butuh hafalan. Jadi alamat i'rab itu ada 4. Ini ya tak kasih depan ya. Alamat i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Alamat rofa itu ada 4. Alamat nasab itu ada 5. Alamat jar itu ada 3. Alamat jazm ada 2. 4, 5, 3, 2. Nah, yang tak kotai ini itu alamat utamanya. Alamat utamanya rofa itu apa? Domah. Alamat utamanya nasab itu fathah, jar, kasroh, jazm itu sukun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah wawu. Yang ketiga adalah alif. Yang keempat adalah nun. Itu bagian belakangnya. Iya, belakang. Bingung mesti belakang kok wawu. Domah tapi kok belakangnya alif, itu malah bingungnya. Gimana? Oh, itu domah tuh terpisah sendiri. Iya, domah terpisah sendiri. Oh. Kan alamat i'rab ada 4. Pertama rofa. Alamat rofa itu ada 4. Pertama itu domah. Nanti akan disebutkan yang bisa dibaca domah itu apa aja. Nah, alamat utamanya domah. Nah, alamat yang selanjutnya ini bukan alamat utama, tapi dia rofa, wawu. Jadi apa ya? I'rab itu bukan hanya harokat, tapi bisa juga berupa huruf. Contohnya nun, alif sama wawu ini. Nah, terus kita coba tuliskan dulu aja ya. Fathah, terus alif, ya, kasroh, sama hadzf, nun. Hadzf itu buang artinya. Hadzf nun berarti buang nun. Kalau nun ini artinya menetapkan nun. Nun ini menetapkan nun, hadzf nun itu buang nun. Ini tak jelaskan secara globalnya aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama kasroh, kedua ya, ketiga fathah. Yang pertama sukun, yang kedua hadzf. Nah, ini memang ada 2, tapi nanti dibagi 2 lagi. Haraf nun, jangan haraf nun, biar nggak bingung. Hadzf, harful illa, hadzf nun. Ini bisa kebaca kamera nggak? Bisa kok, bisa. Ntar nggak zoom berarti? Di zoom gitu? Bisa kok. Udah agak mulai rumit ya? Rumit gak deh? Seru kok, seru. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Berarti kalau untuk yang rofa nasab tuh nggak ada terjemahannya apa gitu, nggak ada ya? Langsung aja pengelompokannya gitu. Oh, jadi
bukan terjemah sih Maknanya istilahnya. apa itu? Bukan terjemah, tapi kita menyebutnya itu istilah yang harus kita pahami. Kalau rafa itu berarti identiknya apa namanya dengan i'rab. Pokoknya kalau kita bersinggungan dengan rofa, maka pasti itu udah pasti kita sedang membahas i'rab. Contohnya misalnya nanti aja. Pokoknya kita ketahui dulu Dipahami dulu secara globalnya seperti ini. Alamat i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Rofa ada 4, nasab ada 5, jar ada 3. Seperti yang Itu yang terakhir tuh yang huruf hadzf, harful alif, harful illat, harful ilat, illati, harful hazfu harfil illah. Hadzf itu membuang, menghapus. Harf itu huruf, illat itu penyakit. Nah, jadi itu uniknya kan tadi kan kalimat itu dari segi pembagian dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Dari segi hukum dibagi 2, mu'rab sama mabni. Mu'rab itu i'rab yang belakangnya itu bisa berubah-ubah, yang mabni tidak bisa berubah-ubah. Tapi untuk yang i'rab sendiri, ini yang bisa di i'rab itu siapa aja, yaitu kalimat isim sama fi'il. Nah, jadi kalau yang apa namanya ada di sini kok kayak ada harfil illah begini, ini bisa jadi kemungkinan adalah miliknya kalimat fi'il. Nanti saya jelaskan. Kan ada 4 alamat, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang 1 sama 2, rofa sama nasab, itu isim sama fi'il bisa menduduki dua-duanya. Rofa bisa kalimat isim kalimat fi'il, nasab bisa kalimat isim kalimat fi'il. Tapi kalau jar ini khusus isim saja, kalau jazm khusus fi'il saja. Bisa dipahami? I'rab ada 4, yang rofa sama nasab ini bisa isim bisa fi'il. Kalau jar ini khusus isim, kalau jazm itu khusus fi'il. Bisa dimengerti ya? Dihafal dulu penjelasannya besok. Ya terserah mau Terserah yang ngajar. yang penting pokoknya konsekuensinya harus hafal. Insya Allah. Tapi kalau yang ini belum dihafal. Ini nggak usah jelasin tapi dihafal dulu ya. Iya. Karena ya tiap orang berbeda-beda kaidah. Ini belum hafal yang ini. Kalau guru saya itu kalau ngajari gini, al-fahmu ba'dal hifdi. Faham itu setelah ngafalin. Jadi hafalin dulu aja. Ya, ini berarti dihafal dulu. Saya kira cukup ya. Ini belum hafal soalnya. Kalau yang tadi insya Allah hafal lah. Kalau udah dihafalin jadi nanti nerangin yang selanjutnya itu bisa enak, bisa nyambung. Sip, ditutup dulu berarti. Alhamdulillah pertemuan pada Jangan tutup aja yang itu. Nggak usah dihapus yang ini. terus sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa membawa keberkahan Amin. pada kita semua. Amin, untuk ya bisa Allah. menjadi wasilah kita bisa memahami firman-firman Allah. Kita belajar itu diniati untuk mencari ridha Allah semata. Ada kalanya menghilangkan kebodohan itu adalah hasil dari usaha ikhtiar kita setelah mencari ridha Allah. Kalau saya dinasihati sama guru-guru saya, kalau niat mencari ilmu itu ikhlaslah hanya karena Allah semata, jangan untuk apa-apa yang lain, karena sangat merugi orang yang mempelajari ilmu agama hanya untuk urusan selain Allah. Dengan begitu insya Allah kita akan diberikan kefahaman, kefutuhan, dibuka pemikirannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin mendapatkan kedua-duanya dunia dan akhirat, maka dia harus menggunakan ilmu agama.
Karena orang yang sudah dipintarkan di dalam ilmu agama, dia akan beruntung dan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa memahami ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah itu menghendaki hambanya untuk menuju kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia di dalam urusan ilmu agama. Jadi dengan ikhtiar kita, untuk saya sendiri juga untuk mudzakarah, mengingat-ingat kembali untuk belajar bersama, bukan untuk mengajari, tapi kita belajar bersama. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Allahumma fiqil aqwani thoriq. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.